Oke, sekarang saya akan membuat tutorial cara bikin kolam terpal dari spanduk bekas. Ini jenis kolamnya yang kotak ya. Dan ini menurut saya lumayan rapih. Jadi bagaimana tutorialnya? Mari kita langsung praktek. Oke, alat dan bahan yang harus disiapkan adalah ini. Yang pertama adalah penggaris, terus ada spidol, ada solasi, dan ada gunting. Dan tak lupa ada spanduknya ya. Ini ukuran 100 kali 100 cm atau 1 kali 1 meter. Terus di sini saya untuk pinggirannya saya ukur 20 cm ya. Setiap sudut itu diukur 20 cm. Ini adalah pengukuran untuk nanti kita lipat. Jadi pinggir kanan kiri atas bawah dipotong atau dikurangi 20 cm. Jadi si kolamnya itu ukurannya 60 cm ya. Karena tadi itu spanduk awalnya itu 1 kali 1 meter. Dan ini adalah spanduk bekas ya. Terus ini pun tengahnya saya garis biar memudahkan nanti waktu melipatnya. Nah, terus karena ini spanduk bekas ada yang bulat itu, yang ring itu, jadi saya barusan potong ya. Terus ini saya kasih double tip. Nah, ini double tip gunanya sih untuk memudahkan nanti saat perekatan. Sebenarnya kalau nggak pakai pun nggak apa-apa ya. Tapi karena biar mudah jadi kita pakai. Dan ini hanya bersifat sementara ya, karena nggak akan kuat kalau kita mengandalkan double tip. Nah, ini nih guna double tip biar mudah merapatkan saat ini doang. Tapi kalau kita rapetinnya pakai double tip yang 3M mungkin bakalan jauh lebih kuat ya untuk si kolam terpalnya ini. Nah, gini tuh cara ngelipatnya kayak gitu. Jadi si ujung garis yang tadi kita udah garisin ya, yang 20 cm itu kita kasih double tip. Nah, kayak gini. Terus itu dikasih double tipnya itu bagian sudut ya, sudut dan sudut. Nih, biar mudah kita bisa pakai alat apapun ya. Barusan saya pakai alat yang panjang, tapi ternyata lebih enaknya pakai gunting ya, karena sudutnya runcing dan ya lebih enak intinya. Kayak gini ya, jadi lipet-lipet. Kalau video ini kecepatan mungkin kalian bisa kurangin kecepatannya ya di pengaturan YouTube-nya, atau kalian bisa ulangi terus biar kalian paham. Ini pun saya sengaja nggak nge-cut videonya ya, nih angkat videonya biar jelas gitu. Soalnya kan enaknya tuh sebenarnya di cut gitu. Saya cuma nyontohin satu, tapi karena biar jelas jadi saya nggak cut tapi dipercepat aja. Nah, ini diperhatiin ya cara ngelipetnya biar rapih dan nggak bocor kalau nanti misalnya dijadiin kolam ikan atau yang lainnya. Ini saya mau jadikan untuk tempat cacing, dan ya karena tempatnya itu harus lembab jadi ya sama aja lah gitu, kayak diisi air si terpal ini tuh. Jadi saya usahakan harus kuat. Nah, ini kita lipat-lipat ya. Terus kita kasih lakban. Sebenarnya ini bisa dikasih lakban yang transparan, nggak apa-apa, tapi karena saya yang ini pengen kuat, jadi saya pakai yang lakban hitam ya, yang biasanya buat ngejilid buku. Tapi ya sebenarnya lakban ini tuh pun lakban sisa ya, yang saya pakai itu yang hitam tuh, jadi cuma sedikit. Jadi pinggiran ini karena
saya ingin kuat dan kebetulan ada lakban yang hitam, jadi saya pakai lakban yang itu aja. Jangan lupa setiap beres pakai lakban kita harus benar-benar rekatin ya, harus benar-benar nempel gitu si lakbannya biar kuat. Jadi kita bisa tap-tap atau ya intinya di apa ya, dia biar inilah, biar kuat merekat gitu. Terus ini karena ada sisa potongannya, saya tambahin ke pinggirannya biar kuat ya, biar nggak ngebuka gitu maksudnya. Karena kan kalau beban atau volume si isinya nanti banyak, takutnya kan bisa ngelepas. Jadi ya saya desain agar kuat. Nah, ini udah hampir jadi ya. Setelah kayak gini kita balik biar rapih. Jadi yang bagian putih polos tuh saya gunakan di luar. Ini bukan hanya untuk kerapihan ya, tapi karena untuk tahan lamanya juga. Nah, terus kita ini susun lagi kayak gini ya, lipet-lipet kayak gini. Biar apa? Biar kita bisa menambah si lakbannya. Karena seperti yang tadi saya bilang, ini saya mendesainnya agar benar-benar kuat. Nih kayak gini. Oh ya, tadi ya yang seperti saya bilang, saya membalik ini tuh karena biar benar-benar kuat. Kenapa biar benar-benar kuat? Karena lapisan yang di luar atau lapisan yang ada warnanya itu, karena ini spanduk bekas ya, yang ada sablonannya ya, itu otomatis agak tebal atau agak kuat. Karena apa? Karena dia itu udah dilapisi sama sablonan gitu, sama tinta yang lain. Jadi kan kalau yang bagian putih itu tanpa tinta, otomatis kurang terlindungi gitu untuk si terpalnya. Tapi kalau yang bagian yang berwarna itu di dalam, otomatis ada air atau apapun yang lembab itu akan bisa terlindungi gitu, bukan terlindungi apa ya, ya intinya bakalan kuat gitu. Nah, terus ini saya garis sekitar 15 cm. Ini tujuannya biar si pinggirannya tuh kuat. Selain kuat, ini kalau kalian buat kolam terpal buat ikan gitu ya, ini kalian bisa masukin si apa ya, si tambang gitu, biar nggak geser-geser kayak gitulah. Jadi nanti tuh ini saya lipet ya si bagian yang kita garis. Ini juga salah satu manfaatnya biar mencegah ini apa, terjadinya copot atau lepas yang tadi, lakban yang tadi, karena otomatis bakalan double kan. Nah, setelah itu saya yang pertama ini pinggirannya dulu kita lakban lagi ya. Ini saya pakai lakban sisa ya, yang tadi bekas potongan itu loh. Nah, ini ya biar ini aja dulu apa, biar tercipta polanya dulu. Nah, setelah itu baru saya kasih lakban yang bener-bener kuat lah gitu. Tapi sebenarnya kalau pengen lebih kuat ini bisa dikelilingi oleh lakbannya ya. Tapi kalau saya di sini enggak, cuma bagian tertentu aja kayak sudut dan tengahnya doang gitu. Tiap sudut dan tiap tengahnya doang. Jadi ini tujuannya biar lebih kuat lah gitu ya intinya. Nah, ini saya tujuannya tuh buat cacing ya. Dan setelah ini beres, setelah proses lakban ini beres, udah beres. Insya Allah dijamin kuat
dan inilah hasilnya. Nih, siap pakai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.